Bismillahirrahmanirrahim. Kita hendaknya banyak membaca Al-Quran, tapi kadang malas. Bagaimana tipsnya supaya kita rajin membaca Al-Quran? Kita lihat kenapa orang rajin sekali membaca status Facebook. Bisa berjam-jam kan? Bisa beberapa status dibaca dalam sehari. Kita lihat orang kenapa semangat sekali baca koran, bahkan langganan dengan koran. Tiap hari sambil ngopi baca koran. Koran itu lebarnya luar biasa, tulisannya kecil-kecil. Berapa halaman lagi dibaca semuanya. Dia nikmati. Kenapa? Karena dia jiwai betul. Jiwanya, hatinya sudah mencintai yang namanya berita terkini. Berita terkini. Ingin tahu apa berita hari ini. Makanya dia langganan koran. Nah, kenapa kita ini kurang semangat atau tidak continue membaca Al-Quran? Karena jiwa kita, kecintaan kita kepada Al-Quran itu masih kurang. Kita belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita belum menyadari betul bahwa Al-Quran itu berita datang dari Allah, tidak ada hoaks di dalamnya. Bahkan berita-berita gaib yang benar ada di dalamnya tentang perkara akhirat, gaib yang lalu ataupun yang akan datang. Ada semuanya di dalam Al-Quran. Adapun koran itu banyak bohongnya. Kan? Kalau ada unsur politik, ada tergantung tendensinya orang yang menulis di koran itu. Dia angkat isu ini dan itu belum tentu benar. Nah, kalau kita seorang mukmin sejati, paham makna Al-Quran, dan kebenaran yang hakiki di dalam Al-Quran, maka tentu kita akan continue dan semangat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, di antara juga sebab yang kadang orang malas baca Al-Quran karena dia tidak paham artinya. Kan? Karena dia tidak paham artinya. Atau dia paham artinya tapi dia tidak mau tafakkuri, sekedar dia baca saja sehingga dia tidak merasakan kenikmatan. Nah, disinilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Pentingnya belajar bahasa Arab supaya kalau kita baca Al-Quran betul-betul kita hayati, kita tafakkuri. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran ataukah ada gembok-gembok yang mengunci hati-hati mereka? Jadi kalau Al-Quran ditafakkuri itu akan mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Kenapa? Karena ini Al-Quran firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah sekalian, kalau orang yang pecinta lagu, itu lagu hanya diciptakan oleh manusia. Yang kadang juga keluar dari lisannya kebohongan. Begitu dia nikmatinya, luar biasa dia nikmati. Kenapa? Karena dia hayati, dia tafakkuri makna-maknanya, sehingga menggiring dia untuk untuk menikmatinya, senang mendengarkannya, bahkan mudah dia hafal nyanyian itu. Tapi kenapa kalau Al-Quran susahnya luar biasa? Susahnya luar biasa. Jangankan memahaminya, menghafalnya saja berat baginya. Karena dia belum paham makna-makna yang ada di dalamnya. Tapi kalau dia paham, dia paham makna-makna Al-Quran, dia hayati dan tafakkuri, maka dia akan merasa kurang. Kalau dalam sehari dia tidak membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang butuh diasah. Dengan cara apa? Dengan cara memahami. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, baca saja terjemahannya. Baca terjemahannya. Harus ada target. Minimal pernah kita baca Al-Quran lengkap dengan terjemahannya 1 kali. Sudah ada yang pernah baca Al-Quran lengkap dengan terjemahannya tamat 30 juz? Kalau belum berarti masih banyak pedoman hidup kita yang belum kita ketahui. Karena itu pedoman hidup kita. Masih banyak yang belum kita baca. Kalau kita sadari bahwasanya dia adalah pedoman hidup,
ya, sumber ilmu, sumber kebaikan dunia dan akhirat. Dibaca satu huruf dapat satu kebaikan dikali 10. Kata Rasulullah, alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sudah 30 pahala. Iya. Al-Fatihah berapa huruf? 113 huruf kali 10. Iya. Satu Al-Quran berapa huruf? 321.015 huruf. Dikali 10 pahalanya dapat 3.200.000 pahala. Iya. Belum lagi manfaat langsung yang kita rasakan, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Iya. Jadi dengan memahami keutamaan membaca Al-Quran, itu juga membuat kita termotivasi, ya, untuk rajin membaca Al-Quran. Dan targetkan, harus punya target, ya, harus punya target bacaan Al-Quran. Setiap selesai sholat minimal saya baca sekian ayat, misalnya. Kalau mau tamat setiap bulan, ya, kita targetkan setiap selesai sholat baca 2 lembar. Berarti kalau dalam sehari 5 kali sholat, berapa lembar? 10, 1 juz. Dalam sebulan berarti sudah 30 juz. Iya, kita targetkan. Karena kalau kita punya target itu minimal ada apa? Ada motivasi untuk mengejar target tersebut. Oke, jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa istiqamah dan semangat baca Al-Quran, banyak berdoa, kemudian kedua pahami keutamaannya, kemudian ketiga belajar bahasa Arab supaya bisa paham makna-maknanya, belajar tafsirnya, kalau tidak minimal baca terjemahannya. Kalau ada terjemahannya kita bingung, telepon, kita chat ustadz yang paham, ya. Nah, itu yang memotivasi kita baca Al-Quran. Ya Allah Ta'ala alam bisawab.